Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Jati Sama Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian nih? Hari ini libur ya guys ya, hati-hati. Tapi by the way hari ini tuh banyak gratisan guys, naik tank-tank gratis ya guys ya, ulang tahun Hong Kong ini guys. Aduh, gimana kalian suka dukanya jadi pekerja migran di Hong Kong? Alhamdulillah Kak Sam sampai pada hari ini bersyukur ya guys ya. Allah mendewasakan Kak Sam di Hong Kong gitu. Diberikan lapangan pekerjaan yang menurut kayak Sam sih alhamdulillah ya guys ya, bisa bekerja dapat gaji sendiri, tidak banyak merepotkan orang ya guys ya. Aduh, gimana kalian, asik nggak tinggal di Hong Kong? Buat teman-teman kita yang masih sakit ya guys ya, semoga Allah sehatkan, diangkat semua penyakitnya. Buat teman kita yang masih kelilit hutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Buat kalian yang mungkin saat ini lagi bersedih ya guys ya, jangan sedih ya, harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Sam ini buat teman-teman Kaisan, terima kasih banyak atas supportnya selama ini ya guys ya. Buat teman-teman yang mungkin kurang cocok dengan kontennya Kayak Sam, boleh skip aja, nggak ada pemaksaan. Di sini adalah Kayak Sam mengedukasi kalian dengan ilmu yang terbatas. Kayak Sam ini pengen kalian itu setidaknya tahu. Kayak Sam itu menyampaikan dengan cara Kayak Sam sendiri biar kalian itu paham ya guys ya. Karena teman-teman kita ini nggak semua pintar ya guys ya, tapi insya Allah di balik kekurangan kita sama-sama belajar ya, itu yang penting poinnya. Hari ini Kayak Sam itu mau cerita satu kisah, dimana kisah ini dialami oleh teman kita ya guys ya. Mungkin ini pembelajaran untuk kita. Jadi pekerja migran ini kerja 2 kontrak guys. Nah mau finish aja nih, majikannya itu memperkarakan, mau mempokingkan hanya karena patadong. Kok bisa? Tapi dari kisah ini yang paling serunya, di endingnya malah majikannya dipoking balik sama cecenya. Wah seru kak? Iya, makanya yuk dengerin yuk, biar kalian ini bisa belajar berani, bisa belajar menghadapi situasi ya guys ya. Kita bisa aja ngomong ya guys ya, tapi pengalaman hidup teman-teman kita ini bisa menjadikan kita ini bisa fight gitu di Hong Kong ya guys ya. Sepakat? Oke. Disclaimer dulu nih, semua cerita yang ada di kontennya Kayak Sam insya Allah real ya guys ya. Kalaupun kalian pengen tahu kontak dari narasumber Kayak Sam atau orang-orang yang Kayak Sam bawain, boleh. Karena buat apa Kayak Sam itu menceritakan berita hoax ya guys ya, nggak ada faedahnya. Yuk langsung aja. Oh guys, pekerja migran ini bekerja di sana guys, di Tin Hau. Dia menjaga anak kecil, cuma di rumahnya itu ada nenek, ada dadai, ada singsang, sama ada silo. Nah dia ini bekerja kontrak pertama nggak pulang guys. Nah kontrak kedua ini dia ini mau finish, 1 bulan mau finish aja diperkarakan guys, gara-gara si pekerja migran ini nggak mau renew kontrak, dan alasannya itu pulang ke Indonesia, padahal sih cari majikan lagi ya guys ya. Nah termasuknya majikan ini juga kong kali koning sama agentnya, sampai seru guys. Oke. Awal mulanya bekerja dengan majikan ini licik ya guys ya. Termasuknya mbaknya nih tipikal orang yang nggak berani guys, nggak berani untuk minta libur public holiday gitu ya guys ya. Jadi majikannya itu ngegelo aja guys, nggak dibayar juga hari-hari libur itu. Nah ya, tapi mbaknya ini diem aja gitu, nggak berontak, nggak lapor ke labor. Mungkin diantara kalian, kok mbaknya bodoh banget. Ingat, nggak semua orang itu seperti kalian yang berani. Ada, masih banyak teman-teman kita ini yang lugu, yang didiskriminasi majikannya untuk nggak mengambil public holiday. Apakah ada kak? Ada. Ya ini kenyataannya, mbaknya ini nggak diambil public holiday-nya, itu tetap bekerja dan tidak digaji guys. Kalian bayangin aja, kita dalam setahun itu public holiday kan gede ya guys ya, maksudnya banyak gitu. Nah oke, bekerja dengan baik karena memang mbaknya ini juga kan memang rajin ya nggak mungkin juga kalau misalkan nggak cocok kan, nggak mungkin majikan ini mau renew terus-terusan kan guys ya. Cuma majikan ini ya nggak menghargai cecenya. Nah singkat cerita nih udah ya mau finish nih, konfliknya di sini guys. Majikannya itu membawa mbaknya ini untuk capye, 1 bulan mau finish, kan sudah dinyatakan kalau dia ini nggak mau renew lagi sama majikannya. Ditanyakan alasannya, kamu mau ganti majikan ya, saya mau pulang ke Indonesia katanya, kayak gitu kan. Karena memang mbaknya ini ya sudah cari agent lain gitu ya guys ya. Sampai pada akhirnya dibawalah ke agensinya dia, di laporan tuh semua catatan buruknya si mbaknya. Ngomong kalau dia itu mencuri patadong dan menggunakan uang patadong saya katanya dengan seenaknya. Akhirnya agennya ini nggak nanya tabayun dulu, langsung marahin juga mbaknya. Kamu nyuri majikan patadong ya? Apa sih katanya, mbaknya ini memang polos guys. Akhirnya apa sih, orang saya itu dikasih pegang patadong ini untuk menjemput silonya. Bahkan majikan saya juga ngisi itu cuma 100, itu cuma 5 kali dalam kontrak kerja saya. Kamu bayangin aja, ini uang seringnya saya yang ngisi, kata cecenya kayak gitu guys. Terus kamu cek aja deh
Ya kan Pak Tadong kan diceknya gimana ya guys ya, itu apa majikan juga nggak ada bukti. Akhirnya poking, saya mau poking katanya. Akhirnya dipanggil tuh polisi, datang guys, 3 polisi di apa kantor agensi itu. Akhirnya dipisahkan tuh guys, ruangan satu itu untuk menginterogasi mbaknya, ruangan satunya itu ada majikannya. Nah terus ngomong si polisinya tuh, Cece boleh lah, kenapa Pak, kenapa ini majikan kamu ini mempokingkan? Gini Pak, saya itu mau ngasih tahu nih Pak, dia itu menuduh saya ngambil Pak Tadong, saya menggunakan Pak Tadong, padahal Pak Tadong ini dia kasihkan ke saya untuk menjemput anaknya. Terus dia nuduh kalau misalkan dia itu nyuri uang Pak Tadong, padahal ini uang ini saya yang ngisi Pak. Kalau kayak gitu Pak, saya mau nuntut balik, saya mau poking balik itu majikan saya. Atas tuduhan apa kamu mempokingkan majikan? Karena saya tidak diberikan uang libur public holiday selama saya bekerja, katanya kayak gitu guys. Dengan secara tidak langsung mbaknya ini mendapatkan kekuatan gitu. Tedeng, kayaknya tuh mendesak, lebih kurang ajar ini majikan yang udah dibaikin gitu ya, masih aja bikin gara-gara. Akhirnya tuh kekuatan superhero-nya tuh secara tidak langsung tuh ada gitu guys di hatinya mbaknya ini. Akhirnya saya mau pokingan itu majikan saya. Akhirnya polisi itu, ya udah tenang dulu. Majikan, ini cecemu mau balik poking kamu ini katanya. Atas apa katanya? Atas tuduhan kamu tidak membayar uang public holiday. Kata agensinya, emang kamu nggak bayar ya? Kayak gitu guys. Emang kan cecenya ini nggak ngelaporin kan? Jadi agennya juga mau nuduh mbaknya jadi agak mundur gitu guys, takut terlibat gitu ya guys ya. Akhirnya saya udah telepon KJRI katanya. Memang mbaknya telepon KJRI kalau misalkan boleh nggak sih public holiday itu digantikan uang gitu. Besok saya mau nuntut ini semua harus dibayar. Kalau nggak dibayar saya pokingkan balik itu Pak majikan saya. Akhirnya apa guys? Akhirnya majikan ini ketakutan, nggak jadi tuh guys laporan Pak Tadongnya tuh. Jadi malah polisi datang ke agent itu, malah mengurusi laporannya si CC-nya gitu, malah dipoking balik. Dan alhasil apa? Alhasil damai guys. Turun tuh guys. Apa namanya jumlah. Jadi agentnya itu ngejumlah guys dari semua apa namanya public holiday-nya dia, dan nggak tahu gimana hitungannya, tapi Cece ini dapat 16.000 dolar Hongkong dan tiket pesawat pulang. Ya, padahal kan ya guys ya, 1 bulan mau finish, itu kalau diperkarakan kan Cece-nya ini mendapatkan tersandung hukum ya guys ya. Tapi karena memang di situ Allah itu menyelamatkan orang yang benar-benar kerja dengan tulus gitu, kerja dengan baik. Ya Allah tuh memberikan kekuatan dengan sendirinya kepada pekerja migran ya guys ya, yang notabene diinjak-injak gitu ya guys ya. Katanya guys sampai ditunjuk-tunjuk gitu. Saya poking kan kamu nih kalau kamu nggak bayar public holiday saya. Keren ya mbaknya. Perlu dicontoh ini. Saya suka ini pekerja migran yang berani kayak gini, ya kan? Jadi majikan tadinya itu apa namanya mukanya itu bengok gitu, jadinya kan nunduk kayak gitu. Akhirnya bangkrut juga. Dali-dali cecenya ini nggak bisa cari majikan lagi, malah dia yang keluar 16.000 guys. Jadi apa nih guys, ngomong sama majikannya? Ya kayak saya sih ngomongnya puas. Ya susah sih ya guys. Itu memang majikan Hongkong tuh kalau dia udah cocok sama kita gitu ya, kayaknya nggak ikhlas kalau kita pindah majikan lain gitu ya guys ya. Nah, ayo kita bahas. Oke guys, nah selama kasusnya kayak mbaknya nih, Pak Tadong diserahkan sama majikan nih, Cece saya serahin pada Pak Tadong nih, kamu boleh pakai. Nah, kamu berarti harus memisahkan tuh Pak Tadong kerja sama Pak Tadong punya kamu sendiri. Jangan ada di Pak Tadong majikan itu untuk membeli keperluan kamu. Karena apa? Karena Pak Tadong itu bisa dicek ya guys ya. Jadi jangan sampai kesalahan kecil meskipun nanti kita bayar kembali itu uang Pak Tadong, tapi alangkah lebih baiknya kayak saya ngasih tahu kalian supaya dipisahkan aja. Jangan campur aduk ya guys ya. Kalaupun uang majikan Pak Tadong itu habis, jangan sok pahlawan untuk mengisikan Pak Tadong majikan, nanti nggak ada hitungannya. Ajarkan ke majikan untuk disiplin. Kalau kurang ngomong kurang, walaupun muka majikan itu nggak enak ya guys ya. Iya kan, kalian ngerasa nggak kalau misalkan uang belanja cepet habis gitu, majikan tinggal ke hofai ge, emangnya itu dimakan kita ya guys ya, padahal kan dia yang makan. Ya itulah namanya juga majikan Hongkong ya guys ya. Jadi kalau uang digunain sama kita tuh kayaknya perhitungan gitu, padahal ya untuk makannya dia. Ya sabar, memang wataknya orang Hongkong tuh kayak gitu. Nah terus itu dari Pak Tadong. Terus jangan sampai nih Pak Tadong majikan kamu gunakan untuk belanja ya guys ya. Majikan juga nggak tahu apakah ada kak kasusnya curi uang Pak Tadong majikan itu di penjara. Ada kasusnya, waktu itu beli ciki punya Pak Tadong anaknya, dilaporin kan sama majikan. Nah itu di penjara 3 minggu guys. Iya serius. Makanya ya jangan sepelekan Pak Tadong ini. Jadi kalian itu harus menjadi pekerja migran yang mandiri aja, bersyukur dengan yang punya sendiri gitu. Yang punya majikan kita nggak usah pengen gitu, kecuali ya majikannya royal ngasih kita dengan sendirinya ya nggak jadi masalah. Nah mengantisipasi. Nah pekerja migran yang tadi mempokingkan balik majikannya ya bagus ya, memang harusnya seperti itu. Kalau kita nggak dibayar uang public holiday ya kita wajib menuntut. Yang pertama kamu laporkan ke labor, Pak saya nggak digaji nih sama majikan. Nanti labor akan memanggil majikan kamu untuk setidaknya memberitahu dulu supaya hak-hakmu itu ada. Nah buat teman-teman kita yang mungkin saat ini masih takut sama majikan, nggak boleh guys ya, nggak boleh takut, karena kamu sebagai pekerja migran itu memiliki hak.
hak libur, hak public holiday, hak menerima gaji, hak makan, kalian punya dilindungi. Oke? Gimana nih guys? Kalian punya pengalaman apa dengan patah adem majikan? Semoga hati-hati ya guys ya, dijadikan pembelajaran. Kalau misalkan kalian pengen finish, bingung ngomong sama majikan, pengen pindah majikan, ya udah nggak apa-apa. Nih contoh kayak Sam kasih alasan. Kalau saat ini kalian jaga loyan kaya, terus kalian mau finish nih, terus ditanya alasannya, Cece kamu kenapa nggak nambah kontrak sama saya? Maaf majikan, saya mau ganti, pengen jaga bayi. Kan nggak apa-apa, hak kita toh, ya kan? Nah nanti di luarnya kita mau jaga bayi atau loyan kembali nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa memberikan alasan ke majikan yang masuk akal gitu, oke? Hak kalian finish pindah majikan boleh, nggak usah nggak enak hati ya guys ya. Karena apa? Karena pekerjaan yang dipaksakan di suatu tempat yang sudah kita tidak nyaman itu mudorot bagi kita. Yang ada nanti mental kita itu sedih terus, ngeluh terus, capek terus ya. Kalau misalkan di rumah majikan yang sekarang kamu sudah nggak nyaman kerja, kamu boleh move. Oke? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.